Penarikan retribusi sampah di Kota Makassar belum maksimal. Setiap tahunnya pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah hanya di kisaran 30 hingga 40 miliar rupiah. Jumlah tersebut tak sebanding biaya operasional yang dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Makassar setiap tahunnya. Sekretaris DLH Makassar, Ferdi Mohtar, mengatakan beban subsidi sampah setiap tahunnya bisa mencapai 180 hingga 200 miliar rupiah. Hal itu diungkap oleh Ferdi Mohtar dalam forum SKPD DLH Makassar di Hotel Karebosi Premier di Jalan Ahmad Yani pada Selasa 4 Februari 2025. Adapun penarikan retribusi dilakukan seluruh kecamatan. Retribusi dari sektor industri sangat besar potensinya, kata Ferdi. Jika tingkat kepatuhan membayar di angka 75%, maka retribusi sampah bisa menyentuh angka 130 miliar. Karenanya perlu di-updating data di seluruh sektor usaha. Misalnya kawasan industri yang ada di Kima terdata dengan baik. Ditambah dengan bisnis-bisnis lainnya yang sudah menjadi usaha dengan kategori bagus. Jika itu berjalan dengan baik, maka sektor industri bisa menjadi daya tarik untuk peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD melalui retribusi sampah. Ya, dan ada semacam simulasi-simulasi yang diberikan gambaran oleh pemerintah di Kota Batu. Di Banyumas saya lihat gratis sampahnya sepanjang ada pemilihan sampah yang dimulai di rumah. Di DKI juga digratiskan sampahnya, tetapi praktik pemilihan sampah yang dimulai dari. Akhirnya administrasi ini saya mohon kepala bidang persampahan nanti segera kita bisa rapat teknis dengan BPK, dengan PTG Suma agar apa yang menjadi rekomendasi pusat tidak mengebiri kreativitas praktek pengolahan sampah yang kita akan genjot di tahun 2025 ini. Saya kira hanya ini pengantar dari Allah wabarakatuh. Kemudian potensi objek harus mencapai sampah target indeks ya, kualitas lingkungan hidup, terutama yang di tingkat skala besar, bisnis dan industri ya. Baik ini kelompok industri kecil dan menengah kita lihat sangat berkembang dan baik di Kota Makassar, tapi data-data yang misalnya 2 tahun lalu masih itu menjadi rujukan. Ini yang saya sampaikan menjadi tanggung jawab kita bersama dengan pihak kecamatan dan pihak kelurahan karena kewenangan keputusan ada sama dia. Dicek baik-baik berapa perkembangan kelompok objek retribusi di tingkat kelompok industri maupun bisnis. Nah ini yang sangat besar untuk menggenjot peningkatan PAD untuk memberikan subsidi silang kepada keluarga-keluarga yang kategori risiko yang masih standar yang kelompok perumahan yang selama ini satu pintu dan pengungsian, misalnya satu kawasan perumahan, ongkos sampahnya dan ongkos keamanannya langsung dipatok 500.000. Padahal di aturan yang sebenarnya adalah berapa jumlah rumah tangga yang ada di kawasan tersebut, dilihat dari kos beban pengangkutan sampah itu sehingga memberikan kalkulasi yang besar untuk menjadi objek retribusi sampah. Ini yang kami sampaikan di pihak kecamatan. Targetnya tahun ini berapa dari retribusi sampah yang bisa dicapai? Semaksimal mungkin lebih bagus. Angka-angka di atas 75% atau 60% potensi retribusi sampah. Jika updating datanya di yang terbaru, itu hal yang bagus. Berapa potensi? Pertama yang kami hormati tahun lalu kan potensi PD yang masuk pendataannya itu sekitar 30-40 M, sementara beban subsidi Iya, kosnya tinggi Pak ya. sangat tinggi, 180 sampai 200 M kan. Itu termasuk misalnya kos-kos operasional yang ada di kecamatan, belanja pemeliharaan kendaraan alat-alat berat, termasuk terus beban-beban lainnya semuanya terkait dengan penanganan sampah dan bersih. Tahun lalu berapa Pak yang kita dapat dari retribusi sampah? Datanya ada di Yang 30 itu apa Pak? 30 sama 40. Laporan pada saat kita rapat dengan kan selamanya kan prakteknya dari kecamatan langsung ke Bapenda. Kita hanya mengkaji teknis sederhana berapa bebannya pengolahan sampah dilihat dari belanja APBD. Belanja APBD itu bisa dilihat di tingkat kecamatan, berapa ongkos BBM, berapa ongkos untuk biaya pengumpulan sampahnya, berapa ongkos untuk biaya pemeliharaan kendaraan tangkas kaki dan alat beratnya, berapa ongkos untuk pengelolaan sampah di TPA termasuk belanja alat-alat berat jika ada.
Kalau pembangunan retribusi daerah, khusus skala industri Jadi, menengah kita itu sudah potensinya mulai berapa kalau kita Oh, hitung? sangat besar. Bisa mencapai ratusan Sehingga miliar. Ya, kalau dilihat dari harapan kita adalah bagaimana kembali program perda yang dikeluarkan di tahun 2024 sepanjang kalau misalnya angka indikator tingkat kepatuhan bayar 75%, sehingga harapan saya kita kira Forum kita SKPD bisa ini dapatkan bisa sekitar menyempurnakan 130 M. 130 M. range kita. Berarti Tapi ini harus dihitung dulu masih dengan ini. pos penanganan sampahnya. Oh, iya. Nah ini yang harus digenjot. Taruhlah misalnya di kawasan Timah misalnya, berapa kelompok-kelompok perusahaan yang ada di sana harus didatakan kembali, kan? Berapa berkembangnya Kota Makassar dan banyaknya warung-warung yang kategori sudah sangat bagus dari sisi struktur pendapatannya, maka itu semua yang bisa mendukung untuk kita bisa hitung kembali agar menjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.